Akhirnya, jembatan Pandan Simo segera diresmikan. Jembatan terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta ini telah selesai dan siap diresmikan. Jembatan Pandan Simo saat ini menjadi penghubung terakhir jalur jalan lintas selatan daerah istimewa Yogyakarta dan menghubungkan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo yang dibangun di atas Sungai Progo. Seperti kita ketahui bersama, Jembatan Pandan Simo digadang-gadang menjadi ikon baru di daerah istimewa Yogyakarta. Jembatan ini memiliki desain yang unik dan mengusung budaya lokal. Jembatan Pandan Simo memiliki lajur kendaraan dengan separator yang akan dihiasi dengan tanaman. Jembatan Pandan Simo juga mengakomodasi kebutuhan pejalan kaki berupa jalur pedestrian di sepanjang sisi kanan dan kiri jembatan, serta tersedia anjungan khusus bagi pejalan kaki untuk menikmati keindahan Sungai Progo. Fasilitas ini menunjukkan bahwa jembatan ini bukan hanya sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai destinasi wisata. Saat ini, progres pekerjaan secara keseluruhan telah rampung hingga pemasangan ornamen jembatan yang menjadi pekerjaan terakhir. Sebelumnya, alokasi anggaran jembatan Pandan Simo sebesar kurang lebih 814 miliar rupiah. Namun setelah adanya perubahan pekerjaan dan disetujui oleh Kementerian PU menjadi kurang lebih 863 miliar rupiah. Tambahan anggaran ini diperuntukkan adanya penambahan 200 pondasi akibat penambahan panjang jembatan Pandan Simo dari semula 1.900 meter menjadi 2.300 meter. Penambahan pondasi tersebut juga menambah waktu pengerjaan jembatan untuk menyelesaikannya yang akhirnya pada bulan ini sudah siap diresmikan dan masih menunggu uji kelayakan jembatan. Pembangunan jembatan Pandan Simo ini juga menjadi simbol Pinanguning Margo Pambukaning Projo, yang berarti menjadi jalan pembuka kesejahteraan bagi masyarakat Bantul dengan semangat Projo Taman Sari dan bagi Kulon Progo dengan semangat Binangunnya, sehingga tidak hanya menjadi modal mobilitas transportasi saja, tetapi juga menjadi konektor pengembangan sektor ekonomi, logistik, dan berbagai sektor lainnya di wilayah Bantul dan Kulon Progo. Kali ini kita akan melihat kembali jembatan Pandan Simo penghubung Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo yang segera diresmikan. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Hari ini kita menuju ke perbatasan Bantul dan Kulon Progo. Tepatnya kita akan melihat persiapan peresmian jembatan Pandan Simo yang ada di Sungai Progo atau melintas di Sungai Progo, teman-teman.
Dan sudah lama sekali saya juga tidak mengupdate atau mengunggah video dari jembatan Pandan Simo yang saat ini sudah selesai teman-teman. Jadi tinggal menunggu untuk diresmikan, dan kita akan melihat hasil akhir dari jembatan Pandan Simo yang sudah siap menunggu tanggal peresmian. Masih didiskusikan ya, mau tanggal berapa, dan nanti serah terima juga ya tentunya. Dan nanti sepertinya kalau dilihat-lihat ini persiapannya untuk peresmian ini harusnya lebih heboh daripada jembatan Kretek 2 ya. Kemarin jembatan Kretek 2 itu bisa menghadirkan Bapak Presiden ya. Nah, di tahun ini kurang tahu ini apakah akan menghadirkan Bapak Presiden juga, karena ini salah satu proyek strategis juga, melanjutkan jalur jalan lintas selatan yang sudah dibangun. Dan di daerah istimewa Yogyakarta ini sudah tersambung seluruhnya ya, dan hanya tinggal Pandan Simo ini atau jembatan Pandan Simo ini dengan kelok 18 yang masih kita tunggu-tunggu ya. Dan untuk di Gunung Kidul sendiri ini secara keseluruhan jalur jalan lintas selatan ini sudah tersambung seluruhnya, walaupun masih sebagian juga menggunakan jalur jalan lintas selatan yang lama ya, tidak dibuatkan baru lagi gitu ya. Karena dulu ketika zamannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, jalur jalan lintas selatan itu sudah dibangun sebenarnya ya. Hanya saja setiap periode presiden itu tidak mesti diprioritaskan. Nah, ketika kemarin 10 tahun kemarin ya, di periodenya Pak Jokowi ini, untuk jalur jalan lintas selatan khususnya di DIY ini selalu berprogres ya. Saya mengawal itu dari tahun 2020, sekitar 2020-2021 JJLS di Gunung Kidul, kemudian juga sampai di tahun ini ya, termasuk juga kelok 18, dan juga jembatan Pandan Simo yang saat ini sudah jadi, walaupun sempat mundur karena sesuatu hal, namun secara dokumen diselesaikan dengan adendum ya, sehingga bisa selesai di tahun ini ya, tahun 2025. Memang kalau dulu waktu awal-awal pembangunan itu saya lihat di jembatan Pandan Simo ini memang terasa sangat pendek untuk proyek sepanjang itu gitu ya. Dulu saya sudah batin atau sudah menerka ya, mosok cuma 13 bulan gitu dengan konstruksi seperti itu gitu. Bandung Bondowoso gitu. Ternyata bener ya, ketika bulan Desember harusnya sudah selesai 2024 ya, ternyata karena ada banyak kendala alam juga ya, termasuk banjir beberapa kali, sehingga memberhentikan proses pekerjaan, dan akhirnya di tahun ini bisa diselesaikan teman-teman, hingga pemasangan ornamen ya. Dan untuk menunggu sampai dengan tanaman-tanaman yang ada ini bisa tumbuh dengan baik ya, biar hijau itu teman-teman ya. Dan kita akan lewat di kampung ini ya, atau jalan kampung ini yang biasa kita gunakan untuk mengekspos, karena ini memang sejuk di sini. Dan untuk sinyalnya drone ini lumayan bagus ya di lokasi ini untuk bisa mencapai timur dan barat ya. Mudah-mudahan untuk anginnya mendukung teman-teman. Nanti kita akan menerbangkan drone dulu, untuk menggunakan drone yang tinggi ya. Nanti kita akan menggunakan armada saya, drone DJI Mini 3 ya teman-teman. Ini saya belum upgrade ya karena masih memenuhi ya untuk jangkauannya. Dan nanti yang kedua kita juga akan menerbangkan dengan drone micin yang cuma setelapak tangan ya. Nanti kita akan detailkan di bawah ya.
Dan kita sudah bisa melihat di sebelah kiri ini warnanya sudah komplit sekarang, sudah mantap ya. Ornamen tengahnya juga sudah mantap. Nah, untuk tanaman-tanaman ini kebetulan sekarang musim kemarau, sehingga perlu ini teman-teman, perlu penyiraman terus ya, agar nanti tanamannya juga bisa hijau ya, dan juga tumbuh dengan baik, karena ini tanahnya juga ditambah ya, jadi ditambah tanah di atas untuk bisa tumbuh. Kalau kita lihat dari arah timur ya teman-teman ya, ini untuk borbel yang bagian timur ini memang paling banyak ya di sini, karena di sini itu rawan likuifaksi ya di sebelah timur. Kemudian ke arah barat ini sudah menggunakan corrugated steel plate ya. Ini saya coba mengambil gambar dengan handycam. Dan untuk ornamen tengahnya ini sudah jadi ya ini teman-teman. Jadi ini sudah jadi, ornamen tengahnya ini sudah diselesaikan beberapa waktu yang lalu, dan kini tinggal menunggu peresmian teman-teman. Nah, ini sampai ke sana teman-teman, dan ini kebetulan untuk sungainya ini surut ya. Kita akan mendekat ya di jembatan ya, seperti biasanya kita akan lewat bawah nanti kalau bisa, dan kita akan coba menerbangkan dengan drone kecil ya. Mudah-mudahan masih bisa bertahan ya, karena anginnya tadi saya menerbangkan yang DJI ini cukup kenceng nampaknya ya, cukup besar, anginnya cukup besar. Kita coba untuk ngedrone dengan drone yang kecil ya. Nanti kita akan mendekat di ornamen dan juga di lampu-lampu penerangan jalan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih detail teman-teman ya. Oke, kita akan ambil footage-nya dari lokasi ini teman-teman.
di depan kita ini lebih dekat ya, lebih dekat ke jembatan. Nah ini untuk di bawahnya ini mungkin akan diratakan ya bagian atasnya ini. Di bagian bawah ini ternyata lebar ya teman-teman ya, untuk jembatannya atau apa namanya, corrugated steel plate-nya itu cukup lebar ya. Kita coba akan ukur ya corrugated steel plate-nya ya. Saya bawa alat juga ya, sekalian saya sampai di sini penasaran lebarnya berapa. Jadi ini corrugated steel plate-nya besar sekali, cuman lebarnya berapa ini saya nggak bisa naik ke atas. Saya ambil saja yang dari paling bawah ya. Nah ini paling bawah ya, ini sampai sana aja. 13,5. Berarti kalau ditambah dengan yang ini 2 kali ya bisa berapa ya, 15 ya, mungkin 15 sampai 20 meter ya untuk lebarnya ini ya, bentangan ini ya. Karena saya ngukurnya itu di bawah ya, dari ini bawah sini sana, jadi ke atasnya kan masih lebar lagi, jadi mungkin 15-an meter lah. Nah kemudian yang di atas ini ada lead rubber bearing ya, namanya lead rubber bearing. Jadi saya dulu jarang expose sampai dekat ya. Kita coba ambil gambarnya ya. Jadi lead rubber bearingnya ini detailnya seperti ini ya. Ini di bagian bawah ini banyak sekali, berarti dikalikan saja teman-teman ya. Dikalikan saja jumlah corrugated steel plate-nya. Ini kan besar sekali ya. Kita akan lewat di sebelah selatan jembatannya. Ini jalan bantunya masih di ini teman-teman, masih dipakai ya. Nanti mungkin dikerok kalau di sini, atau mungkin ditinggikan segini ya. Mungkin ditinggikan, justru ditinggikan ya. Mungkin dihilangkan besok di sini. Oke, kita akan lewat sebelah utaranya saja untuk keluar ya teman-teman ya. Dan kita lihat di sebelah kanan nih corrugated steel-nya, plate-nya ya sekitar 27 ya kemarin ya. Kemudian ada lead rubber bearing-nya itu ya. Dan ini burpelnya banyak sekali di lokasi ini. Infonya, penelitiannya rawan likuifaksi atau pergerakan tanah ya di sini, karena mungkin bawahnya apa ya, pasir ya. Nampaknya ini masih merapikan bagian bawah ya, masih diuruk-uruk. Nah ini besok kemungkinan untuk retribusinya geser ke selatan ya, karena saat ini masih berada di utara JJLS ya. Nah ini penampakan dari arah timur, di bagian timur ini kelihatannya teman-teman ya, untuk
perempatan sekarang ya, tapi tidak diaktifkan ya. Dan inilah proyek jembatan Pandan Simo penghubung antara Bantul dan Kulon Progo ya yang sedang dikerjakan. Oke teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.